Halo sobat, kembali lagi bersama saya Anggi Yusuf dalam seri Teropong Mengulas Lebih Jauh. Baik Bapak Ibu, jika di dua seri sebelumnya saya telah mengulas bagaimana cara penaksiran kendaraan roda 4. Di seri pertama mobil dan yang seri kedua motor. Tentunya dalam penaksiran Bapak Ibu yang belum terbiasa akan mengalami sedikit keraguan-raguan akan hasil penaksiran yang dihasilkan. Nah, untuk menjawab hasil keraguan tersebut telah hadir di seri Teropong kali ini penilai ahli muda yang akan setidaknya mengurangi atau bahkan menghilangkan keraguan Bapak Ibu sekalian dalam menghasilkan nilai taksiran tadi. Untuk itu, kita tidak akan berlama-lama, kita akan langsung saja ke Pak Rian sebagai penilai ahli muda yang akan menjelaskan bagaimana untuk menjawab keraguan-keraguan tersebut. Bagaimana nih Pak? Jadi gini Mas Ucup, sebenarnya ini metode yang sudah banyak digunakan di beberapa tempat. Kalau kita lihat itu ada di OLX Mobi, di mana di OLX Mobi itu dia bisa membuat rentang harga, kisaran harga untuk kendaraan yang tipenya kendaraan dalam kondisi sedang, kemudian dalam kondisi baik dan sangat baik. Nah di sini kita lihat nih kalau kondisi sangat baik untuk Toyota Kijang Innova tahun 2011 dengan kilometernya di atas 200.000. Dia berada di rentang harga 110 sampai 114. Wah, itu langsung jadi ya? Ya, ini berdasarkan data yang mereka kumpulkan, yang mereka kelola gitu ya. Ini algoritma berarti? Ini algoritma, ya. Nah, begitu juga kalau data properti berupa rumah, itu ada di Pinhome, itu bisa kita lihat. Oke. Nah, ini yang akan kita adopsi. Jadi, ini awal mulanya, kenapa ini ada, itu karena kadang-kadang kan hasil penilaian kita itu atau penaksiran kita itu kan dianggap ini kerendahan, ini ketinggian, betul. gitu kan. Nah sebenarnya yang wajar itu pada rentang berapa sih gitu. Pertanyaan kan di sana ya. Iya. Pada rentang berapa yang terendahnya atau pada rentang berapa yang tingginya sehingga dikatakan nilai penaksiran kita itu, hasil penaksiran kita itu tidak kerendahan dan tidak ketinggian. Iya. Nah gitu. Ini yang kita adopsi. Ini mereka ini sebenarnya menggunakan algoritma, tetapi ini sebenarnya adalah metode-metode statistik. Oke. Gitu. Nah, kita pada kesempatan ini kita akan menjelaskan sedikit terkait dengan penggunaan ini. Nah, pakai statistik tadi. Menggunakan statistik tadi. Oke. Kemarin di Teropong sesi pertama, betul. Mas Ucup kan sudah menjelaskan terkait dengan bagaimana melaksanakan penaksiran terhadap mobil Toyota Kijang Innova tipe G kendaraan plat merah tahun 2011. Betul. Benar ya? Ini kalau kita lihat sama-sama. Di layar ya. Ini di layar, ini ada foto kendaraannya. Betul. Persis ya. Kemudian kalau tidak salah saya kemarin, kalau kita lihat juga nilainya 97.581.000. Nanti bapak-bapak, ibu-ibu bisa cek kembali tuh di Teropong sesi 1. Sesi pertama. Oke. Nah ini tipenya Innova tipe G tahun 2011. Isi silindernya 2000 cc, kemudian transmisinya otomatis, warna hitam, nomor polisinya B1364PQP, TNKB-nya merah, lokasinya di Bogor, pajaknya dalam kondisi hidup, kondisi umumnya kita lihat sedang, betul. Dokumennya lengkap. Ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan rentang harganya sehingga kita berharap nilai hasil penaksiran kita itu berada pada rentang harga tersebut. Nah, saya mengumpulkan 10 data transaksi dari, bukan transaksi, penawaran jual dari situs jual beli online yang kita lakukan konfirmasi. Oke. Tetapi bedanya adalah kondisinya mereka di di transaksi situs jual beli online itu kondisinya bukan baik. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ini. Ada 10 data dengan kendaraan persis sama Toyota Kijang Innova seri G automatic tahun 2011, TNKB-nya hitam, pajaknya hidup, dokumen lengkap, tapi kondisinya baik. Berarti karakteristiknya sama persis. Karakteristik sama. Okay. Kita cari data yang karakteristik. Inilah teknik mengumpulkan datanya. Okay. Karena ini adalah sampel. Populasinya itu adalah transaksi jual beli
Kijang Innova tahun 2011. Tapi itu kan kita tidak bisa capture ya berapa jumlah sebenarnya. Oh, kalau di OLX tadi semua populasinya. Banyak, ya. Makanya kita ambil sampel. Nah, sekurang-kurangnya kalau berdasarkan pengalaman kami, di atas 5 itu sudah bisa memenuhi sepanjang dia mirip, identik gitu ya. Jadi ini kita ambil 10 dan kita lakukan konfirmasi. Nah, ini data harga penawaran online yang dipasang di OLX tadi. Situs jual beli. Ya, situs jual beli tadi ada 125 juta, ada 123 juta, ada 130 juta, ada 135 juta, ada 125 juta. Bervariasi ya. Bervariasi. Dan ini data di tabel ini adalah data yang setelah kita negosiasi. Jadi kita coba negosiasi mentoknya di harga berapa gitu ya. Kita ketemu, kemudian kita kurangkan dengan estimasi fee dealer. Nah, estimasi fee dealer ini biasa kan dealer mengambil keuntungan sekitar 2-5%. Nah, ini ada nanti data dukungnya itu berupa, bisa dilihat di Peraturan Menteri Perdagangan nomor 51 tahun 2017. Itu jadi patokan berarti Pak? Itu bisa diambil jadi patokan sekitar 2-5%. Nah, di sini saya mengambil estimasi fee dealer itu sekitar 5%. Oh, bisa nggak 10% Pak? Bisa kalau memang ada data lapangan yang mendukung itu bahwa itu dia mengambil fee dealernya sebesar 10%. Di atas tentang 2,5%, 2-5%. Saya menggunakan di sini adalah ketentuan peraturan perundangan yang mengatur untuk properti itu 2-5%. Di sini saya ambil 5%. Sehingga kalau kita jumlahkan ini semua, termasuk faktor pengurang tadi, ketemu estimasi harga akhir kendaraan dengan kondisi baik, namun nopolnya hitam di harga ini. Rentangnya 14, dari 113 juta sampai 119 juta 700 atau 124 juta ini ya? 450 ribu. Nah, kemudian kita menghitung juga nih, karena ini kan dari plat hitam ya, kita punya plat merah. Betul. Kan nomor polisi yang TNKB-nya plat hitam itu lebih baik dari plat merah. Iya. Kita berikan faktor pengurang juga untuk biaya pengurusan. Nah, ini dari mana nih Pak? Nah, ini estimasinya itu tentu saja dari ini ya, kita menghitung ini biaya mengubah TNKB kendaraan itu untuk mobil berusia 10 tahun ya, punya kita ya 10 tahun itu adalah 10% hasil perkalian 20% dari nilai jual kendaraan bermotor. NJKB-nya. Nah, nilai jual kendaraan bermotor kita bisa lihat di, nah ini nih, kalau plat B kita ada nih namanya samsat.pkb.jakarta.go.id/info_NJKB. Ini kita bisa lihat. Jadi acuan lah ya Pak. Bisa jadi acuan gitu. Berapa sih minibus misalnya tahun 2011 untuk Toyota ya. Misalnya kita cari ya di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat. Nah, ini ketemu nanti nih di sini. Yang apa namanya? Innova itu. Nah, ini ada Innova tipe G diesel ya. Kemudian ada yang kita Kijang Innova tipe G automatic ini di angka 131 juta. Nilai untuk perhitungan NJKB-nya tadi. Nah, kita kembali lagi ya. Kemudian setelah masuk ke dalam ini kita melakukan perhitungan. Tadi kan 10% dikali 20% dikali nilai NJKB. Kita masukkan angkanya di sini. Kemudian kita masukkan biaya penyesuaian kondisi kendaraan. Karena kan kondisi kendaraan kita sedang. Betul. Sementara kan objek-objek yang kita kumpulkan tadi itu kondisinya baik. Ya. Nah, ternyata dari data yang ada, nah kita kembali lagi ke data nih. Nah, dari data yang ada itu biaya perbaikan untuk Toyota Kijang itu. Ini ya, ini kebetulan saya punya nih yang seperti ini. Nah, ini dari mana nih Pak ngomong-ngomong nih, datanya menarik. Ini dari Auto 2000 lah gitu ya. Jadi ternyata rata-ratanya itu untuk kilometer 300.000 menyesuaikan kepada kondisi baik itu sekitar 13 juta sampai 14 juta. Nah, untuk lebih mudah, saya membuat di sini nih estimasinya sekitar 12% dari estimasi harga akhir. Estimasi harga akhir kondisi baik plat hitam. Ya. Itu sekitar 12%. Jadi ketemu angka ini. Kan 13 sampai 14 juta nih. Betul. Ini semua kita jumlahkan termasuk faktor pengurangnya tadi. Sehingga kita ketemu estimasi harga kendaraan kondisi sedang plat merah sebelum lelang. Ya. Ini sebelum lelang nih. Betul. Karena setelah lelang kita kena masih lagi ada pengurangnya. 2% biaya lelang untuk barang yang bergerak gitu ya. Ini kita kurangkan lagi 2% sehingga ketemu estimasi harga kondisi kendaraan, kondisi sedang, plat merah setelah lelang. Ini dia. Di kisaran harga 94 juta
Rp926.720 sampai dengan Rp104.758.080. Ini estimasi ya. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus statistik tadi. Apa itu Pak rumusnya, Pak? Pertama kita mencari rata-rata. Iya. Rata-rata untuk data yang ada di situs jual beli online tadi berapa? Ternyata rata-rata untuk kondisi baik itu adalah, ini kalau dilihat rumusnya adalah Rp123.500.000. Oke. Oke, ini untuk yang Kondisi baik. Kondisi baik platnya hitam. Ya. Yang ada di situs jual beli online. Sedangkan dari estimasi harga plat merah yang akan kita lelang tadi, setelah kita lelang, itu nanti rata-ratanya ada di 98.613.480. Ini objek penilaian yang mewakili ya Pak ya? Dianggap mewakili. Karena kan nilai rata-rata itu dianggap harga pasaran, bahasa umumnya kita gitu ya. Pasarannya sekian Pak gitu. Nah, itu kan dianggap rata-rata. Kebanyakan secara umum di sana gitu. Nah, kita akan mencari simpangan baku. Apa itu Pak simpangan baku nih Pak? Simpangan baku itu kalau bahasa statistiknya adalah akar kuadrat positif dari varians. Jadi sebaran data itu nanti mestinya berada dalam simpangan baku ini. Simpangan baku yang semakin kecil atau lebih kecil daripada nilai rata-rata itu menunjukkan nilainya bagus. Jadi semakin kecil simpangan baku itu semakin baik. Nah, di sini Pak? Di sini kalau kita lihat menghitung simpangan baku, karena ini tadi datanya adalah sampel, maka kita masukkan rumusnya adalah stdef.s dimasukkan dari kalau untuk mencari simpangan baku yang kondisi baik, kita ambil yang H3 sampai H12. Tapi kalau untuk melihat hasil estimasi kondisi yang akan kita lelang, itu kita lihat di estimasi O3 sampai O12. Gitu yang ya. setelah lelang ini ya Pak setelah ya? Lelang ya. Nah ini kita rumusnya tadi sama dengan stdef.s, kita masukkan rentang harganya. Nah di sini simpangan baku untuk kondisi baik plat hitam yang ada di situs jual beli online itu 3,6 juta. Sementara untuk yang estimasi yang akan kita perkirakan setelah lelang nanti untuk plat merah adalah 3 juta. Nah ini nanti guna simpangan baku ini adalah untuk menghitung confidence interval. Apa lagi tuh Pak? Banyak banget istilah statistik nih, pasti asing nih Pak. Confidence interval itu sebenarnya adalah selang kepercayaan. Artinya rentang di mana kita yakin nilai parameter populasi kita itu berada di sana. Jadi saya bisa contohkan seperti ini Mas Ucip. Nah ini nih. Coba Bapak Ibu dan lihat ini ada kurva seperti ini. Jadi rentang selang kepercayaan itu yang seperti ini. Ini kalau dari statistika saya pernah dengar namanya Gauss-Bell biasanya. Nah, Gauss-Bell ya, ini lonceng gitu ya. Jadi kalau dilihat ini yang runcing ke atas ini, itu dilihat namanya datanya itu berdistribusi normal. Syarat data berdistribusi normal ini banyak. Lulus uji dan segala macam. Nah, permasalahannya data kita sedikit. Cuma 10 tadi Pak. Iya, tidak sampai 30. Nah, makanya ada namanya distribusi student T. Atau di sini kita kenal namanya distribusi T yang N smaller than 30. Jadi bentuknya itu tidak terlalu runcing, dia lebih landai, tetapi rentangnya sama. Iya. Gitu. Jadi sama ya Pak? Sama, rentangnya sama, tetapi dia lebih landai. Nah, kita menggunakan itu dalam menghitung interval kepercayaan. Kemampuan kita mencari data juga kan tidak sebanyak tadi ya Pak ya, terbatas. Karena terbatas tadi, maka kita menggunakan yang namanya distribusi student T, gitu ya. Nah, kita masukkan nih dalam menghitung interval. Makanya di sini rumusnya kalau Bapak Ibu lihat, itu rumusnya confidence T, bukan confidence.norm. Karena kalau confidence.norm artinya kita menganggap data kita berdistribusi normal. Dan itu datanya harus? Dan itu datanya harus memenuhi syarat-syarat statistik tertentu. Sementara data kita ini di bawah 30. Dan kita tidak mengetahui simpangan baku dari populasinya. Kita hanya mengetahui simpangan baku dari sampelnya. Jadi ini kesimpulannya ujinya uji sederhana ya Pak? Uji sederhana. Karena memang karena ini diciptakan agar Bapak dan Ibu bisa menggunakan metode ini dengan data yang sedikit. Makanya saya bilang tadi, minimal di atas 5 lah, gitu. 6, 7 juga itu nggak masalah. Yang penting datanya mirip dan identik. Karakteristiknya diperhatikan Bapak Ibu. Sangat diperhatikan karena data itu garbage in, garbage out. Gitu ya. Jadi kalau salah menginput data di awal, pasti hasilnya juga tidak akan bagus. Maka kita cari yang identik. Kalau tidak identik gimana? Nah tadi kita lakukan penyesuaian dulu di depan seperti ini.
Nah, oke. Kita mencari selang intervalnya atau selang kepercayaannya. Di sini saya menggunakan tingkat atau derajat kepercayaannya itu adalah sebesar 99%. Tinggi Atau 0,01%. Wah. Atau 0,01 ya. Dengan sampel 10. Kenapa? Karena semakin tinggi tingkat kepercayaannya, maka selang intervalnya akan lebih panjang. Iya. Gitu. Ini untuk menjamin bahwa hasil penelitiannya nanti berada di dalam kurva rentang yang tadi. Gitu. Karena kalau kita kecilkan, misalnya kita pakai 95% atau bahkan 10%, maka selang intervalnya akan lebih pendek. Iya. Oke. Di sini kita ketahui selang intervalnya untuk yang kondisi baik 3,7 dan yang untuk kondisi sedang yang akan kita lelang tadi di 3,1. 3,1. Nah, kemudian nilai rata-rata tadi kita kurangkan dengan selang interval. Itu untuk menentukan nilai estimator terendah, lower estimator, nilai uji terendah. Kemudian kita tambahkan rata-rata dengan selang interval untuk mendapatkan nilai estimator tertinggi. Gitu. Jadi upper estimatornya, gitu ya. Nah, ini ketahuan bahwa untuk kendaraan plat hitam Kijang Innova tipe G automatic tahun 2011 kondisi baik. Itu lower estimatornya berada di Rp119.708.525 dan upper estimatornya Rp127.291.475. Berarti nilainya harus di antara itu, Pak? Di antara itu. Yang kondisinya baik. Nah, sekarang kita kesimpulan dulu. Kesimpulannya adalah kita 99% yakin bahwa jika dilakukan pengambilan data lagi dengan metode yang sama, pada populasi yang seperti ini, pada sampel yang seperti ini, kondisi yang sama, itu meannya untuk harga Innova tipe G automatic 2011 ini dengan kondisi baik dan nomor polisinya hitam, yang dijual di dealer itu akan berada di dalam rentang ini. Kalau kita bisa lihat ya, rata-ratanya kan 123 juta nih Pak ya. Nah, maka 123 juta ada di antara 119 juta sampai dengan 127 juta. Jadi kalau nanti dia kemungkinan bergeser ada, karena kan kita mengambil sampelnya ya. Tetapi dia 99% kita yakin berada di rentang itu. Begitu juga untuk yang kondisi sedang tadi. Nah, ini karena kita punya dua data, kita pakai nih. Yang kondisi sedangnya, yang hasil penilaian kita. Nah, kita akan lihat nih di kondisi sedang tadi bahwa lower estimatornya adalah Rp91.507.201 dan upper estimatornya adalah Rp101.719.759. Artinya apa? 99% kita yakin bahwa nilai tengahnya, nilai rata-rata harga Innova G Automatic 2011 kondisi sedang plat merah yang akan dilelang itu nanti akan terbentuk di kisaran ini. 95 juta sampai dengan 101 juta. Nah, kita lihat Pak sekarang nilainya berapa nih Pak? Nah, makanya tadi hasil penilaian Mas Ucup kan kemarin 97.581. Betul. Artinya dia berada di dalam rentang terendah dan tertinggi tadi. Berarti tepat nih Pak ya? Berarti tepat kita melakukan perhitungannya gitu ya. Nah, untuk ini tentu ini tingkat kepercayaan 99% atau alfanya 0,01. Nah, Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi ini. Apakah mau diambil 0,05 ataukah diambil 0,1. Tetapi kami sarankan yang lebih kecil 99% supaya rentangnya semakin lebar. Sekarang sebenarnya Mas Ucup, data kita ini apakah data penawaran yang ini dan data ini berdistribusi normal? Itu akan jadi pertanyaan. Sebenarnya ini tidak bisa kita katakan ini belum menggambarkan distribusi normal. Kenapa? Dia di bawah 30. Datanya. Tetapi kita juga bisa mengujinya dengan metode statistik. Nah, kita uji dengan metode statistik. Ini datanya ya Bapak Ibu. Ini data kendaraan tadi yang di dealer. Ini yang estimasi harga kendaraan setelah lelang. Kita uji secara statistik. Kita masuk di data, kemudian pilih menu data analisis, descriptive statistik ya. Kita masukkan input range-nya di sini. Kita label inverse row-nya ada, kemudian output range-nya di B13. Ini dengan summary statistiknya kita aktifkan, confidence level-nya 99% ya. Kita ketemu. Nah. Sebentar. Nah, ini hasilnya.
kita lihat apakah data berdistribusi normal, itu kita lihat di nilai excess, kurtosis, dan skewness. Apa itu lagi, Pak? Nah, ini banyak istilah baru ya Bapak Ibu, statistik ya. Dalam kurtosis dan skewness ini, kurtosis itu keruncingan. Jadi kalau kita lihat kurtosisnya positif, dia semakin runcing. Oke. Sementara kurtosisnya negatif, dia semakin landai. Nah, begitu juga dengan skewness. Skewness negatif itu dia di sebelah kirinya akan melandai. Dan sebelah kanannya akan tajam. Sementara kalau skewness-nya positif, maka yang bagian kanannya yang akan landai. Sementara yang kirinya akan tajam. Nah, nilai ekses ini menurut pendapat beberapa ahli itu yang wajar di antara -2 sampai 2. Oke, berarti ini kan nilai kurtosis kita 0,5 dan 0,66. Artinya data kita ini bisa dikatakan normal. Nah, begitu juga kita uji yang itu ya, hasil lelangnya gitu ya. Dengan kondisi sedang nih. Dengan kondisi sedang. Kita masukkan. Sama berarti Pak metodenya? Metodenya sama dengan masukkan di data deskriptif, label invest row, kita keluarkan datanya di H13, 99% tingkat keyakinannya. Nah, di sini juga kita ketemu kurtosis and skewness-nya adalah 0,5 dan 0,6. Ini berarti datanya bisa kita anggap terdistribusi dengan normal. Artinya data ini mirip, bisa mewakili dengan populasinya. Dan mirip juga dengan bisa kita karena mewakili populasinya, dan setelah kita adjustment nanti kira-kira bisa menggambarkan dari hasil penilaian kita. Nah, itulah metode yang kita kembangkan. Excel-nya ini nanti mungkin bisa kita share di link di bawah nanti di deskripsi. Yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu kembangkan setelah melihat Excel ini. Tentu saja nanti bisa digunakan untuk sepeda motor. Untuk tanah jadi mungkin bisa, tapi ya nanti. Bapak Ibu nanti kan untuk yang awal-awal dulu lah ya, untuk yang kendaraan roda 4, kendaraan STB lah Pak ya, dan sepeda motor, karena ini yang banyak pembandingnya dan kita biasa menggunakan data pasar. Nah, tentu kami berharap dengan adanya ini menghilangkan keraguan-raguan Bapak dan Ibu. Iya, jangan lagi ragu Bapak Ibu ya. Jangan ragu lagi Bapak Ibu, jangan takut karena sudah ada dan sudah ada juga alat untuk menguji. Gitu ya. Selama dalam rentang ini, selama memang bisa diuji lower estimator dan upper estimatornya tepat, harusnya nggak usah ragu lagi. Gitu ya. Karena kalau kita lihat secara statistik, berarti datanya Bapak dan Ibu berada dalam kurva ini. Gitu. Tinggal sekarang Bapak Ibu bisa meyakinkan dengan data ini ke pimpinan Bapak Ibu. Nah, ternyata setelah diuji secara statistik, nilainya wajar dan terdistribusi secara normal. Itu Bapak Ibu. Untuk jumlah data, tadi diingat tidak mesti 10, ya. Minimal sekurang-kurangnya di atas 5. Dengan yang penting syaratnya adalah identik. Karakteristiknya. Karakteristik identik. Kalau tidak identik, misalnya tadi plat hitam ke plat merah, atau dia jual beli dan akan dilelang, itu tentu harus ada adjustment dulu di depan. Yang tadi yang tabel di awal itu Bapak Ibu ya, jadi bisa di-adjust di awal. Nah, itu. Mungkin gitu kali Mas Ucup yang bisa kita jelaskan. Ini juga jujur aja Bapak Ibu, ini juga jadi hal yang baru lah bagi saya. Ternyata memang hasil penaksiran yang kita hasilkan itu bisa diuji dengan metode statistik yang sangat sederhana. Harusnya jadi pedoman nih buat Bapak Ibu sekalian ke depan, bahwa ternyata jangan ada lagi keraguan-raguan. Oke? Mungkin ada lagi Pak Rian yang bisa disampaikan? Nah, untuk nanti informasi bagaimana cara pengujian atau memang mau konsultasi, kami tetap membuka peluang Bapak Ibu untuk datang atau enggak berkomunikasi dengan kami. Tentunya dengan 6 orang penilai yang super luar biasa. Oke, sekian aja ya Bapak Ibu ya. Dengan teropong seri ketiga, kita akan kembali di seri-seri selanjutnya. Teropong mengulas lebih jauh.